Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan jurnal ataupun artikel ilmiah melalui Google. Nah, kalau biasanya di KKP ya, di kuliah kerja praktek, ataupun di penulisan ilmiah, ataupun di skripsi atau tugas akhir lainnya ya, biasanya di dalam pustaka kita harus mengutip beberapa pernyataan dari sumber, baik itu dari buku, rujukan dari artikel ataupun internet dan segala macam ya. Biasanya kita tuliskan di bab 2, kemudian akan kita lampirkan di daftar pustaka ya, akan kita tuliskan di daftar pustaka. Nah, sebaiknya pada saat menuliskan atau mengutip pernyataan dari para ahli, baik itu dari buku ataupun dari artikel ataupun jurnal, terutama dari jurnal ya, dipastikan kita harus benar-benar memilih artikel ataupun jurnal yang relevan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang satu website yang kita bisa dapat mendownload jurnal dari web tersebut. Nanti kita bisa lihat dan kita bisa pilih jurnalnya sesuai dengan atau relevan dengan jurnal ataupun dengan penelitian yang kita ambil. Baik, kita bisa cari di pencarian Google. Misalnya kita ketik di sini, kita tuliskan tentang Google Cendekia. Ya, kalau bahasa Indonesianya Google Cendekia, tetapi kalau bahasa Inggrisnya Google Scholar. Kalau sudah diketik seperti ini, diklik enter saja. Nah, di pencarian pertama sudah muncul ya, Google Cendekia atau scholar.google.co.id. Ini silahkan diklik saja. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini ada pencarian. Ya, persis seperti google.com ya. Kita di sini tinggal cari. Nah, Google Cendekia ini menyediakan beragam jurnal dengan beragam topik penelitian. Tergantung penelitian apa yang ingin kita teliti, kemudian jurnalnya juga lengkap di sini. Baik, di sini juga sudah alamatnya scholar.google.co.id ya. Nah, di sini kita bisa cari. Misalnya, kita ingin mencari jurnal tentang sistem pengambilan keputusan karena misal skripsi kita berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. Jadi boleh dituliskan saja di sini sistem pendukung keputusan. Nah, di sini sudah muncul. Searching-nya sudah muncul, jadi tinggal diklik saja. Di sini malah sudah lengkap ya. Mau menggunakan metode apa juga sudah ada. Seandainya kita mau yang general, sistem pengambilan keputusan secara umum ya, kita mau cari referensi khusus terkait sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah ada. Di sini lengkap. Nah, ini ada buku ya. Kemudian ada buku juga, ada buku. Nah, ini ada jurnal di sini. Tinggal di search saja. Ini semuanya tentang sistem pendukung keputusan. Ini malah bisa di halamannya bisa dicari lagi. Seperti ini. Nah, banyak sekali ya dengan beragam metode. Kemudian, teman-teman, kalau di penelitian itu kan biasanya, terutama untuk STMIK Widya Cipta Dharma, pustaka yang dikutip itu harus 10 tahun terakhir sejak kita melakukan penelitian. Artinya, sekarang kan tahun 2022. It means kutipan atau pustaka terakhir itu 10 tahunnya dari 2022, 2012 berarti ya. Nah, berarti kita bisa mengurutkan artikel atau jurnalnya di sini. Misalnya kita ingin artikel yang terbaru di tahun 2022 saja, kita bisa klik di sini. Ya, kalau di kapan saja artinya semua pustaka atau semua artikel atau semua jurnal di tahun berapapun akan muncul. Tetapi kalau kita ingin berdasarkan tahun, kita milih berdasarkan tahun juga bisa. Di sini kita pilih yang sejak 2022. Nah, maka akan muncul di sini jurnal-jurnal di tahun 2022 terkait dengan sistem pendukung keputusan ataupun yang berkaitan dengan keputusan. Jadi silahkan diambil. Nah, di sini misalnya sudah ada seperti ini. Oke.
banyak sekali ya. Nah, sistem keputusan, penentuan promosi jabatan, penilaian kinerja. Oke. Kalau misalnya tidak mau berdasarkan tahun juga bisa di kapan saja tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian, teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan jurnalnya, kemudian kita mau membuka filenya, kita bisa klik kanan, kemudian kita open link tab. Seperti ini. Nah, ini muncul. Ini artikel ya, ini artikel teman-teman, ini artikel. Kemudian kalau kita mau mencari buku, nah ini ada tulisannya buku di sini. Kita bisa lihat di sini, nah ini buku. Ya. Ini buku. Kemudian kalau kita mau mencari jurnal, nah ini ada. Misalnya ini ya, sistem pendukung keputusan kelaikan terbang. Kita tinggal klik kanan, open link in new tab seperti ini. Nah ini. Kalau kita mau download, biasanya tinggal ada di sini nih PDF. Kita tinggal klik saja PDF-nya. Kita simpan, save. Oke. Kemudian kalau sudah, kita tinggal buka. Kalau sudah terdownload, kita tinggal buka. Nah, ini jurnal, artikel teks ya. Jadi kalau di Google Cendekia ini teman-teman sangat lengkap. Ada artikel di sini ya, dari ResearchGate. Kemudian ada buku, kemudian juga ada jurnal. Kemudian cara mengutipnya seperti apa? Jadi kalau di Google Scholar atau Google Cendekia ini mengutipnya juga sangat mudah. Di sini bisa diperhatikan ini ada tanda petik ya, petik 2 ini. Tinggal diklik saja. Nah, ini kutipannya. Berdasarkan MLA apa ISO 690. Lengkap, teman-teman. Berdasarkan BibTeX, EndNote, Repman, sama Repworks. Tinggal di copy saja. Misalnya berdasarkan apa? Ya tinggal di copy. Ctrl C, kemudian Ctrl P. Di sini sudah ada namanya, nama belakang, koma nama depan, kemudian tahun, judul artikelnya, kotanya, titik 2, dan nama penerbit. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Silahkan dikutip dari sini. Saya ulangi ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya di bawah artikelnya. Silahkan dipilih yang tanda petik 2. Nah, kemudian sudah bisa ya dikutip berdasarkan jenis pengutipan yang ada di daftar pustaka. Jadi silahkan dilihat saja di buku pedoman penulisan ya, baik itu skripsi, KKPPI ataupun tugas akhir, jenis pustakanya, pengutipannya seperti apa, apakah berdasarkan MLA, apa, atau ISO 690. Ya, nanti tinggal di copy paste saja ke penelitian teman-teman. Ini kutip juga bisa ya. Jadi boleh pakai tanda petik 2 atau boleh pakai tanda kutip. Nah, jurnal atau artikel ini sudah dirujuk 191 kali. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman, begitulah cara untuk mengambil artikel atau jurnal di internet. Jadi, jangan lagi mengetikkan misalnya jurnal sistem pendukung keputusan di google.com. Bisa seperti itu, tetapi lebih baik kalau kita masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia sehingga bisa lebih spesifik. Jadi tadi silahkan diketikkan topik penelitiannya apa, ya, tentang jurnalnya bagaimana, nanti akan muncul semua penelitian tentang sesuai dengan yang kita teliti. Kemudian boleh dipilih di sini ya, tahun berapa kita mau ambil, karena 10 tahun terakhir berarti minimal 2012. Jadi kita boleh pilih di tahun 2022 sampai dengan 2012. Kemudian mengutipnya tadi silahkan dipilih yang kutip atau tanda petik 2 di atas. Baik, demikian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.